dari narasumber, kemudian nanti materi dan tanya jawab, serta terakhir closing statement dari narasumber. Dan nanti kalau Bapak Uskup sekiranya masih bisa terhubung dengan kita, penutup dari Bapak Uskup, atau nanti Romo Moderator, lalu nanti doa, berkat, dan foto oleh Romo Antoni Dengu, Moderator Devosional di Kenat Bengkulu. Baik, Romo, Bapak, Ibu, para suster yang terkasih, teman-teman muda, pada malam hari ini narasumber ataupun pemateri kita adalah Romo Profesor Dr. Emmanuel Pranowo Datu Marto Sucito, atau beliau akrab atau sering dipanggil Romo Marto gitu ya. Beliau lahir di Bantul pada tahun 1962. Kesetiaan pada panggilan yang dianugerahkan kepada beliau ditandai dengan penyerahan diri secara total dalam janji imamat pada 15 Agustus 1990 sebagai imam di Keuskupan Agung Semarang. Beliau menyelesaikan program doktoralnya di Innsbruck, Austria pada tahun 1995 dengan spesialisasi teologi dogmatik dan liturgi. Kepulangannya ke tanah air menandai babak baru bagi calon pendidikan imam, dan awam di Indonesia. Selama hampir 3 dekade, dari tahun 1996 hingga tahun 2023, beliau menjadi staf pengajar di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, sekaligus mendedikasikan ilmunya sebagai dosen teologi dogmatik dan liturgi di Fakultas Teologi Kepausan Weda Bakti dan Fakultas Teologi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Peran Romo Marto secara khusus dalam bidang liturgi juga melampaui ruang-ruang kelas. Hal ini ditandai dengan peran strategisnya sebagai Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang dari tahun 1997 hingga 2010 dan anggota Pleno Komisi Liturgi KWI. Pada rentang tahun 2010 sampai 2018, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, serta memimpin Asosiasi Filsafat Teologi Indonesia. Kepakaran dan dedikasinya yang tinggi di dalam bidang teologi secara resmi diakui serta dikukuhkan pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai guru besar atau profesor pada bidang teologi. Sambil terus berkontribusi, beliau sejak tahun 2023 menetap di Domus Pacis Puren Pringbulung, Yogyakarta. Beliau juga hadir menyapa umat secara tetap di salah satu paroki di Yogyakarta Timur, di paroki Hati Kudus Yesus Pugeran, Yogyakarta. Romo Marto adalah perpaduan harmonis antara seorang cendekiawan yang rendah hati dan seorang imam yang setia. Baginya teologi bukan sekedar rangkaian teks akademis, melainkan sebuah jalan untuk membawa umat semakin dekat dengan misteri ilahi melalui keindahan liturgi dan kebenaran ajaran iman. Untuk itu, sangat pantas kita bersyukur atas kehadiran Romo Marto yang akan mengantar kita lebih dekat dengan Allah melalui devosi dengan tema menekuni devosi ketika devosi menjadi bahasa cinta. Untuk itu, yang terkasih, Romo Marto Sujito, waktu kami berikan. Terima kasih, Suster Christine CP, Bapak Uskup, para Romo, para suster, Ibu Bapak, saudara-saudari, adik-adik. Selamat malam, selamat berjumpa. Dengan senang hati saya berjumpa dengan teman-teman di seluruh Keuskupan Agung Palembang. Tidak tahu kalau borot ke tempat lain yang pasti juga baik, artinya ada pengikut lain dari luar keuskupan juga nggak apa-apa. Tetapi intinya memang malam hari ini kita ingin bersama-sama mendukung tahun devosional yang telah dijadikan amanat Perpas Gelar itu untuk kita berdalam dari macam-macam segi. Tentu nanti ada waktu tanya jawab yang semoga saja cukup waktunya. Sekarang saya akan mulai langsung dengan share screen bahan yang sudah saya siapkan.
Ya, ini yang sudah saya siapkan, bisa terlihat ya, Sir Christine ya. Oke. Menekuni devosi ketika doa menjadi bahasa cinta. Ini gaya aja ya. Gaya itu artinya buat apa ya? Judul yang kira-kira menarik gitu ya. Tapi memang bukan tanpa arti, bukan tanpa sebab saya menulis seperti itu. Saya masuk ke sumber, saya kira saya bisa agak cepat ya. Ada buku dari Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen dari Kongregasi Ibadat, sudah diterjemahkan oleh Komisi Liturgi. Yang lain buku-buku saya. Lalu mengapa menekuni devosi? Lalu diberi judul ketika doa menjadi bahasa cinta. Apa maksudnya? Tadi Monsinyur Harun itu dengan sangat bagus mengungkapkan kalau berdevosi itu mesti dengan sukacita. Seperti cinta lah. Cinta itu kan menghayatinya dengan sukacita. Antara kasih dan sukacita itu sesuatu yang nggak bisa dipisah. Kalau kita ingat buah-buah roh itu kayak kan, buah-buah roh itu adalah apa itu? Kok lupa saya. Kasih, lalu sukacita, damai sejahtera kan tidak salah itu ya. Dan itu mencakup seluruh aspek dan dimensi kemanusiaan kita. Maka aspek keseluruhan kemanusiaan kita itu yang menurut saya jadikan alasan devosi itu membuat doa-doa kita menjadi bahasa cinta, bahasa yang penuh sukacita. Jadi nek berdevosi tapi apa kepeksa, istilah Monsinyur tadi tertekan, itu belum devosi. Itu levelnya masih kayak para frater di Kentungan yang karena diwajibkan lalu ya doa devosi gitu. Ada sih frater-frater yang baik ya, tapi ya banyak yang cuma cuma ya karena kewajiban. Saya nggak tahu kalau suster-suster, kalau suster itu biasanya lebih suci daripada para romo, daripada ibu-ibu itu lebih suci daripada bapak-bapak. Itu kesan saya umumnya. Moga-moga tidak salah itu. Kekuatan devosi terutama pada kesederhanaan dan menyentuh afeksi perasaan. Perhatikan kata afeksi perasaan itu. Kalau kita berdevosi itu sampai ke level aku senang melakukan ini. Kumudu-kudu segera saya laksanakan gitu. Nah ini pendapat saya pribadi, tapi agak terbukti di banyak banyak tempat karena saya sekarang selalu Sabtu Minggu itu ke Pugeran ikut ambil bagian dalam misa mingguan. Kami di Pugeran itu misa hari Minggu itu 12 kali. Itu dengan 4 wilayah dan empat tempat ya, lima tempat. Dan itu selalu saya melihat memang ibu-ibu, sesuster perempuan itu lebih giat kalau diajak doa-doa itu. Kalau bapak-bapak itu rajin rapat, tetapi nek doa rodo kurang. Tidak tahu romo-romo di Keuskupan Agung Palembang. Biasanya kalau rapat do hebat-hebat, tapi sembayangnya mbuh rapat tek dong aku. Tetapi itu agak umum di berbagai tempat. Nanti romo-romo bisa nganu ya, menyanggah kalau itu nggak benar. Siapa tahu Romo-Romo Palembang sangat-sangat suci-suci ya. Kurang populer di kalangan orang rasional, biasanya laki-laki. Pendapat saya, ini pendapat pribadi, tapi saya ya punya dasar. Liturgi itu cenderung maskulin karena aturannya memang lebih ketat. Dan kita maklum karena itu mengungkapkan hakikat gereja dan sekaligus misteri Kristus seperti Sacrosanctum Concilium artikel 2 itu. Tapi devosi cenderung feminin karena lebih mengungkapkan aspek afeksi perasaan. Maka lihat aja kalau doa-doa itu, rosario, lalu kerahiman. Kerahiman itu banyak sekali, tapi juga banyak bapak-bapak. Tapi sepuh-sepuh biasa nih. Mungkin mergowes kroso kanu ya,
kroso dekat dengan Tuhan, maksudnya dekat dengan alam baka itu, maka permohonan kerahiman itu jauh lebih terasa ya. Saya aja yang udah mulai masuk 60-an ini merasa banyak kok saya suwe saya akeh dosane ora saya suci itu. Maka devosi itu cenderung feminin karena mengungkapkan terutama afeksi dan perasaan. Lalu peristilaan. Ini lebih sedikit membuka cakrawala aja. Tidak ada keseragaman istilah. Bahkan dalam direktorium resmi dari Vatikan itu penyebutannya itu ganti-ganti. Jawa ini gonta-ganti. Ulah kesalehan, devosi, kesalehan umat, religiusitas umat. Saya pelajari, saya bedakan kok tumpang tindih. Itu nampak bahwa peristilaan ini memang cukup terbuka dan nyatanya gereja resmi juga tidak apa, membakukan harus ini. Tapi devosi menurut saya memang istilah yang paling populer dan paling paling mudah untuk diingat. Itu juga disebut ulah kesalehan. Kalau terjemahan di Sacrosanctum Concilium 13 itu ulah kesalehan. Tapi maksudnya devosi. Memang tidak termasuk bagian liturgi, tapi sangat dianjurkan karena sangat bernilai dan mengumat. Bila perayaan liturgi bersifat wajib dengan pengaturan yang cermat, ketat juga kadang-kadang, ulah kesalehan devosi itu bersifat fakultatif sehingga lebih longgar pengaturannya dengan tetap sesuai pada prinsip-prinsip iman gereja dan asas-asas liturgi. Bahaya kami para romo, saya kira juga sama di Palembang, karena memang penanggung jawab dari liturgi harus banyak misa dan seterusnya, lalu devosi kadang-kadang kurang mendapat waktu. Sampai di Pasuruan udah capek, apalagi kalau romo-romo di Palembang mungkin wilayah atau stasiunnya itu jauh-jauh, tekan rumah wis bengi, dewean, ra ono apa-apa, kesel, lalu ya mau doa. Orang doa itu ya butuh nganu loh, butuh ada kesegaran tenaga fisik juga. Harus ngantuk lempoh tenan, ra iso apa-apa tenan. Nah, ini de facto begitu. Sedikit penjelasan, ini agak bisa cepat dari direktorium. Ulah kesalahan itu ungkapan kesalahan Kristiani, entah publik atau perorangan, meski bukan bagian dari liturgi, tapi dinilai selaras dengan jiwa kaidah irama liturgi. Devosi itu aneka kebiasaan eksternal, misalnya doa mudah, madah, kebiasaan yang kait dengan waktu atau tempat tertentu, panji, medali, busana. Dijauh oleh sikap iman, kebiasaan eksternal seperti itu mengungkapkan hubungan khusus umat dengan ketiga pribadi ilahi, Santa Peran Maria atau Orang Kudus lainnya. Kesalahan umat itu juga berbagai ungkapan kultis, ya, upacara yang bersifat perorangan atau jemaat yang diilhami oleh bentuk-bentuk yang diwariskan oleh bangsa orang kultur tertentu. Ya. Sekarang pengertian devosi. Kata devosi dari kata Latin devotio, kata kerja devovere, itu biasa diterjemahkan dengan kebaktian tadi. Kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, cinta bakti. Perhatikan kata penyerahan dan cinta bakti. Lalu saya merumuskan devosi itu selalu sikap hatinya penuh cinta. Jadi nek kok basa Jawa toh. Jadi kalau devosi itu kita berdevosi itu tidak dengan cinta, itu ya baik sudah melakukan, tetapi belum 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 menurut isi makna yang seutuhnya. Tapi yang pasti menghormat berbakti kepada Tuhan atau pribadi tertentu, entah pribadi Trinitas khususnya Yesus Kristus atau Roh Kudus kalau karismatik itu ya, atau Bunda Maria atau orang-orang kudus yang dicintai dan dikagumi. Devosi dibedakan dari liturgi. Liturgi berciri resmi. Tadi sudah saya katakan ya, ungkapan misteri Kristus dan hakikat asli gereja. Merupakan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus oleh tubuh mistik Kristus. Maka diatur lebih ketat karena mengungkapkan tadi hakikat misteri Kristus dan hakikat asli gereja. Kayak bendera merah putih, itu kita nggak main-main, nggak boleh ada UMK, Romo kami mau buat bendera merah putih agak kreatif. Maksudmu biar kreatif?
benderanya mau yang tengah itu bukan lurus merah putih, tapi kami engkok engkik itu apa namanya? Kayak gergaji itu dibuat gini. Oh, kamu nggak lama seperti itu akan dijemput polisi kamu. Karena itu melanggar nganu, simbol negara. Begitu pula liturgi itu menyangkut soal hakikat asli gereja. Maka kita ada aturan yang memang jelas dan disepakati bersama. Ciri-ciri devosi atau ulah kesalehan, ya. Ini anu bagi saya mudah untuk dipegang dan mohon dicatat ya. Artinya diketahui. Kapan orang sudah berdevosi? Pertama lihat, devosi itu ungkapannya lebih sederhana, spontan, pengaturannya lebih longgar. Contoh, doa novena tiga Salam Maria, itu kan tinggal baca hanya 3 kali Salam Maria. Lalu paling 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 sering itu rosario. Saya itu setiap hari adorasi itu 1 jam. Tapi karena pagi sekarang kalau dulu harus sarapan setengah 7 di Pringpulung ini beda, maka saya biasanya kalau pagi adorasi itu sambil rosario sekaligus. Saya punya devosi hati Ekaristi Yesus, saya doakan dulu itu cepat 5 menit, habis itu rosario. Biasanya biasanya 3:10-an Salam Maria, tinggal 2. Nah, nanti malam 8:15 jam 9 saya melanjutkan sambil hening, sambil ngantuk, orang sambil ngantuk, biasanya yang ngantuk. Tapi intinya lebih longgar, boleh dipisah gitu. Misalnya ibu-ibu rosario pagi hari baru pagi hari 10 Salam Maria, siang bar ngeterke anak 10 Salam Maria, kok ngeterke anak toh, metu anak. Kemudian sore bar ngoyak-ngoyak apa ya? Di kebun misalnya. Kalau yang punya kambing yang ngoyak-ngoyak wedus, itu kemudian 10 Salam Maria udah 3 ya. Malam tinggal 2. Boleh enggak Romo? Boleh. Tapi kalau misa nggak boleh, misa itu kemudian nggak bisa Romo pagi hari misa sampai khotbah, yuk tutup sih, engko sore lagi langsung liturgi Eucharistia mboten bareng menika. Itu satu rangkaian yang mesti utuh. Juga Romonya mestinya pemimpinnya satu. Jadi kalau ada model paroki yang kasusnya itu darurat, ora ora sesuai liturgi gereja, misalnya gini ya, Romonya belum bangun, ya toh. Terus ada frater topper. Fraternya mimpin sampai liturgi sabda selesai, homili selesai. Romonya udah siap bangun di sakrisi itu, lalu dia romonya keluar dipanti imam langsung mimpin liturgi Ekaristi ya. Pareng mboten romo, mboten pareng niku mboten sae niku. Niku ana liturgi, beda kalau devosi. Itu longgar pengaturannya. Mau didoakan jam berapa bisa. Ciri khasnya punya banyak ragam ungkapan ragawi, tata gerak dan simbol, mencium patung itu bebas ya. Itu menciumnya kok pakai hidung to apa ya ben no anu kan patung-patungnya dhewe ning jero kamar kok ya. Ora apa-apa to. Anu Rama itu pilek soal ora apa-apa to pilek. Kalau liturgi beda ya. Liturgi beda. Kita nggak bisa sembarang apa misalnya pas misa itu ya. Kita kan harus penuh hormat dengan sakramen kudus. Tempat kudus, relikui, ziarah, prosesi, mengenakan medali. Semua itu ada tata geraknya yang cukup bebas, ungkapan waragawi, penyembahan, nunduk, mencium, macam-macam itu bebas. Rumusan doa juga lebih longgar. Misalnya doa-doa karismatik itu kan biasanya kan gini, Tuhan, jamahlah hambamu ini Tuhan, dengarkanlah doanya. Doa kami ya Tuhan, bukalah telingamu kami semua. Semoga kami semua kau dengarkan doa kami, perhatikanlah Tuhan, oh Tuhan. Entuk boten pareng nek devosi nek doa-doa kayak. Tapi nek liturgi, Romone mimpin doa pembuka, marilah berdoa, Tuhan. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Itu rumusannya kalau doa pembuka itu jelas doa kolekta itu ya. Sasaran kepada Allah. Pujian, syukur, anamnesis,
syukur ditambahi epiklesis Roh Kudus, rumusan terakhir Trinitaris pada akhir. Dengan pengantar Yesus itu pakem itu, baku itu, seperti itu. Jadi susunannya itu mesti apa singkat, padat, teologis benar dan ramping, tapi juga apa orang lever itu kemana-mana. Kalau doa devosi mau lever mau kemana-mana silahkan, ya, nggak apa-apa. Dikaitkan dengan penggunaan patung kudus, tempat kudus saat kudus ya, tempat baik itu patung, tempat kudus saat kudus itu semua bisa dimungkinkan. Waktu-waktu suci, jam suci itu kan termasuk devosi. Kapan orang disebut telah berdevosi? Ya, kapan? Orang disebut telah berdevosi apabila telah pertama memiliki cinta untuk berdoa devosi itu. Sekali lagi tadi kalau Monsinyur katakan sukacita itu saya nyambungnya di sini. Memiliki sukacita karena cinta. Dia senang melakukan itu. Nek kepeksa pokoknya ya apa-apa nek tahap-tahap awal. Saya kan biasa merumuskan orang itu kalau berliturgi, berdoa itu ada 3 tingkatan ya, sudah pernah saya sampaikan di mana-mana. Level pertama perlu, tetapi paling paling rendah, paling paling motivasi paling paling dangkal, tapi baik. Namanya kewajiban. Banyak orang kalau kita mendidik anak itu diwajibkan. Saya dulu ingat ketika ibu bapak saya itu kan selalu melatih kami berdoa setiap malam bersama, doa malam bersama, setiap hari Bapak Ibu itu. Nah, kalau yang paling waktu saya usia masih di bawah 5 tahun itu saya ingat betul adegan-adegan pas doa bulan Mei dan Oktober itu paling saya tidak suka. Karena saya merasa doanya terlalu panjang. Kok Salam Maria diulang-ulang terus. Ini bahasa Jawa waktu itu sembah bekti ya. Namanya Rosario. Nah, saya ngajak ibu tidur, saya belum punya adik waktu itu, saya ajak tidur gitu, ibu hanya sembah bekti kalau Dei Maria, tangannya diulung kayak gini, tapi dia tetap doa terus sampai selesai. Lalu kami minta diberi berkat Bapak Ibu satu persatu maju, diberi berkat Bapak Ibu begitu. Tradisi kami begitu. Nah, tetapi ketika sudah mau mulai komuni pertama, dilatih, bahkan diwajibkan hafal, mulai mimpin doa, nah saat itu saya baru mulai sadar. Kemudian dalam perkembangan akhirnya suka dan bahkan sekarang ini sangat mencintai Rosario. Itu semua proses dari kewajiban, tahap pertama. Yang kedua kebutuhan. Kebutuhan atau kesadaran. Aku sadar butuh Tuhan. Nah, makanya banyak orang itu berdoa novena, doa apa namanya, novena yang terkenal kan novena yang Trisembah Bekti, Tiga Salam Maria. Saya yang tidak setuju itu novena yang judulnya itu tidak dapat gagal. Karena secara teologis itu salah. Dikatakan novena ini tidak pernah gagal. Nanti yang penting kamu tinggalkan sekitar di tempat doa dan sebagainya, blederi itu. Kenapa? Loh, doa itu terkabul dan tidak kan tergantung pada Allah, bukan karena kita sudah mendoakan. Nanti saya sebut itu mengenai kesalahan paham itu, kesalahan seperti itu. Menjalankan teratur dan konsisten. Waktu saya masih di seminari tinggi, tanya frater, difusi apa ter? Manu Romo, Rosario. Wah bagus, sip, 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 sip. Tiap hari buatan Romo. Tapi ya itu kalau pas pertemuan tingkat ada doa Rosario. Ketoknya itu 2 minggu sekali. Iya, jadi cuma 2 minggu sekali. Itu pun karena teman-teman ikut berdoa. Ya, namanya bukan devosi. Kamu masih kewajiban dan belum berdevosi. Devosi itu teratur, paling tidak setiap hari atau 2 hari sekali, atau pokoknya sangat sering gitu loh. Dan konsisten, ajak. Jadi kalau jelong-jeling itu banyak bolongnya, kita belum berdevosi. Nah, nanti coba tanggapan Ibu Bapak, Suster bagaimana? Karena banyak orang nggak paham kalau devosi itu teratur, lan seneng tadi itu ya, cinta. Dan menghayati ya ini itu yang sering tidak mudah. Menghayati semangatnya dalam kata dan perbuatan sehari-hari. Kalau kita ikut doa kerahiman, mestinya itu kita suka memaafkan, mengampuni, menghayatinya
sebagaimana saya menerima kerahiman dan belas kasih Allah, saya pun suka memberi pengampunan dan belas kasih pada orang lain. Nek mboten ya sama aja bohong. Itu misalnya. Saya pribadi, saya mencintai adorasi, mencintai Ekaristi misalnya. Maka pertanyaan untuk saya, apakah saya menghayati pengorbanan Yesus di salib itu dalam hidup sehari-hari? Menghayati segala suka duka, khususnya duka, kalau suka sih enak ya. Duka-duka itu sebagai bagian pengorbanan dan silih. Itu. Kenyataannya devosi dapat melengkapi apa yang sering dipandang kurang dalam liturgi, yaitu aspek afeksi, emosi, dan kerinduan batin dengan segala ungkapan lahiriahnya. Ya, kalau devosi itu kan, kalau misalnya adorasi depan Sang Maha Kudus, itu kan bisa berlutut jengkeng gini lama, terserah gitu, nggak ada yang ngatur. Yang penting kalau adorasi di ruang ruang adorasi ada orang lain jangan mendengkur, ya itu ganggu wong turu, kok ganggu wong turu, ganggu wong sing sembahyang liyane, atau doa terlalu lama, terlalu keras. Saya pernah itu devosi di mana ya, daerah Batam mana ya, ada saya mau orang yang berdoa itu, wah saya rasa sembahyang ya. Nah, dengan tata suara verbal, simbol dan seterusnya. Nah, sekarang dari aspek untuk memperkaya pemahaman, devosi itu bisa dilihat dari aspek historis liturgis. Devosi sebenarnya telah tumbuh dalam gereja sejak awal mula, sejak abad-abad pertama. Misalnya pengorbanan pada Ekaristi itu sudah ada. Relikwi para martir yang sangat terkenal itu tulangnya Santo Polikarpus yang dibakar oleh kekaisaran ya, waktu itu abad 2. Itu tulangnya sisa itu dihormati itu. Pada abad patristik dan pertengahan, devosi Maria makin merebak. Konsili Efesus itu diadakan untuk membela Maria sebagai Bunda Allah karena menghadapi bidaan Nestorian yang menolak Bunda Maria sebagai Bunda Allah tapi hanya Bunda Kristus. Konsilinya di Efesus, padahal di Efesus kui semua orang berdevosi pada Maria. Nestorius langsung kalah dhisik. Jadi memang gereja itu tidak lepas dari politik-politik macam itu. Akhir zaman patristik menjelang abad pertengahan, Paus Gregorius Agung memadukan perayaan liturgi dan kesalehan umat. Budaya-budaya dipertimbangkan masuk dalam liturgi seperti prosesi, lagu Gregorian dan seterusnya. Ya. Nah, lalu mengalami booming khususnya devosi Ekaristi itu ketika pertama umat merasa diasingkan dari liturgi. Lah gimana nggak teralienasi atau terasing dari liturgi? Liturginya bahasa Latin, doa-doanya semua bahasa Latin, romonya sembahyang sendiri, membelakangi umat, umatnya do sembahyang dewe, rosario dewe, dan itu nggak apa, nggak kayak sekarang semua harus bersama-sama. Enggak, dulu nggak begitu. Nah, karena umat tuh nggak paham liturgi, semua bahasa Latin, dan umat juga merasa berdosa atau gimana, lalu melibatkan diri devosi dengan lebih mudah, lebih efektif. Karena nggak mikir devosi itu. Kita harus sembahyang rosario itu kan nggak mikir toh. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Maka gampang ngantuk, mergane orang mikir. Seperti saya kalau sudah rosario di depan sakramen itu, was, nggak tahu saya, mesti ngantuk. Rosario itu memang, maka banyak ibu-ibu yang pernah bertanya pada saya, Romo, saya itu sering rosario, kalau nggak bisa tidur, wah bagus Bu, saya bilang gitu. Tapi sering tertidur sebelum rosario itu selesai. Terus, pertanyaan saya, apakah saya harus menyelesaikan besok pagi atau besok siang? Enggak Bu, besok mulai lagi dari aku percaya saja nggak apa-apa. Lu nggak harus diselesaikan Pak. Enggak, itu liturgi itu, devosi itu nganu longgar sekali. Besok kalau aku percaya langsung ngantuk lagi, ya nggak apa-apa. Besok paginya aku percaya lagi. Nah kalau cuma baru aku percaya langsung tertidur, ya puji Tuhan kan tadi katanya nggak bisa tidur, ya toh. Jadi nanti kalau punya waktu, bagus kalau doa rosario pas tidak terlalu ngantuk, misalnya macam itu. Dibuat nganu aja, dibuat
kepenak, tapi intinya ada cinta pada Bunda Maria. Akibatnya ya tadi ya, selain pemahaman atas kitab suci juga tidak memahami kitab suci juga berpengaruh. Nah, devosi yang sangat berkembang sejak abad 12, abad pertengahan itu adorasi, prosesi Saling Maha Kudus, ritus-ritus pemberkatan, pemantapan saat-saat kudus, bahkan devosi populer tidak tertentu punya triduum, oktav, novena. Wah, pokoknya itu macam-macam sebelum Vatikan kedua itu. Maka banyak kongregasi di abad, tapi juga untuk melawan melawan beberapa gelombang rasionalisme abad 17-18 itu ya. Itu banyak kongregasi yang berpusat pada devosi MSC, SSCC, kalau Karitas itu apa ya? Lalu pokoknya yang pakai hati-hati itu, ya itu biasanya karena memang kongregasinya berusaha pada SCY ya, Romo-Romo SCY, lupa saya teman saya SCY itu. Itu kalau SCY di sini terkenal empek-empeknya. Tapi kalau SCY itu kan juga pusatnya di hati. Nah, itu kan berkembang pada abad 18-19 saat tumbuhnya kongregasi yang berorientasi pada devosi. Sejak Vatikan kedua, kesadaran sentralitas dan pentingnya perayaan liturgi, tempat misteri Paskah dan hidup gereja itu menjadi ditekankan kembali. Ada sementara orang bahkan pastor yang malah kemudian menolak devosi, meniadakan, bahkan melarang kegiatan devosi umat yang jelas-jelas dianjurkan dan menurut ketetapan tahta suci. Ini Romo aneh ini. Direktorium 46 mereka lupa bahwa berbagai bentuk kesalahan umat tersebut telah menopang hidup rohani umat beriman dan menghasilkan buah-buah rohani yang tak ternilai, memberikan sumbangan penting dalam menjaga melestarikan iman dan penginjilan. Kita pernah belajar enggak? Korea Selatan itu perkembangan gereja Katoliknya lucu. Bukan dari misionaris seperti kita, tapi dari mereka belajar sendiri dari Cina, lalu ada misa-misaan, kemudian ada ya, lalu tapi ada devosi yang hidup, mereka doa rosario. Kan kalau devosi itu kan tidak bergantung pada Romo, misa kan bergantung pada Romo, sehingga umat bisa melakukan kapan saja, di mana saja, ya kan? Itu karena memang memang yang namanya devosi itu sangat sangat mudah dan bisa di mana-mana. Nah, direktorium menyebut soal itu, oh ya, Flores atau beberapa tempat yang lain saya pernah diceritani, pernah tidak ada Romo, tapi iman tetap hidup. Kenapa? Jawabannya karena mereka berdevosi, karena mereka doa rosario, karena mereka jalan salib, dan seterusnya. Gitu loh. Coba mungkin Bapak Oskop dan para Romo bisa melihat banyak stasi-stasi kita yang tidak bisa misa, imannya tidak hilang mereka, iman umat. Karena apa? Mereka bisa berdoa devosi. Jadi menurut saya tahun devosional ini sangat 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 penting untuk digalakkan dan disadari betapa hebatnya. Sudut antropologis, nyatanya liturgi gereja tidak bisa menampung seluruh segi kemanusiaan kita. Manusia terlalu kompleks secara manusiawi dalam hubungannya dengan sosial, budaya, kerinduan-kerinduan batin yang tak terucapkan. Nah, devosi mampu menampung kebutuhan afektif dan batin dalam relasi dengan Allah itu. Nah, saya yang pernah mempelajari soal liturgi sendiri, itu memang kebanyakan ahli mengatakan liturgi Romawi Barat yang kita punya sekarang ini cenderung berciri kering. Doa-doanya padat, singkat, rasional, sistematis. Maka devosi itu memberi ruang gerak yang longgar, afektif, spontan, dan mudah. Itu jadi ada liturgi, untung ada devosi. Liturgi tok tanpa devosi itu bisa kering, tapi formal resmi terpenuhi. Devosi tok tanpa liturgi tidak punya daya yang sakramental yang hanya bisa dihadirkan dalam perayaan liturgi resmi. Itu. Contohnya ya tadi itu, rosario itu yang penting bukan berapa kali atau apa namanya, bagaimana mengucapkan doa rosarionya. Nah, kalau rosarionya anak-anak muda itu sok-sok jelek untuk saya. Kan anak muda itu kan orangnya cepat efektif tuh.
tidak salam Maria pun rahmat Tuhan sertamu. Kesuwen mereka biasanya salam Maria sampai mati, salam Maria sampai mati. Tiba-tiba ya itu salam Maria sampai mati sampai cepat banget. Rosario itu 5 menit nganti wis rampung. Nek ngopo kuwi? Bukan itu yang penting bukan rumusannya, tapi toh penghayatan masuk di hati itu loh. Bukan salam Maria sampai mati itu. Nah, sudut agama kerakyatan, meski sudah beragama Katolik dan bahkan agama besar lainnya, seseorang masih tetap punya akar religi budaya asli yang lokal. Orang Katolik Jawa misalnya masih suka keheningan, ketenangan, ketindakan menyembah misalnya. Contohnya ya, saya sedikit berbeda dengan para ahli liturgi lulusan Roma atau lulusan mana saya nggak tahu, tapi misalnya jelas di PUMR dikatakan saat hosti diangkat orang harus memandang, ya kan? Itu baik menurut saya. Tetapi itu jangan menghalangi misalnya orang Jawa justru tindakan penyembahan penghormatan itu bukan deleng atau memandang. Itu bagi orang Jawa yang yang sungguh-sungguh kenal bahasa tradisi Jawa nggak sopan. Kalau kita diajak omong itu justru harus menunduk. Meskipun sekarang sudah jarang ada orang macam itu. Tapi intinya format penghormatan itu bisa berbeda-beda antar budaya. Saya pernah ke Korea Selatan. Misa itu nggak ada yang namanya tindakan berlutut. Dan mereka mengajukan ke Roma dan diizinkan untuk tidak ada berlutut sama sekali. Karena berlutut untuk mereka tidak dikenal tradisi itu. Penghormatan mereka gini. Maka nggak ada jabat tangan, tapi cuma cepat begini. Gini. Kayak sekitar sekarang ini. Walaupun sebenarnya jabat tangan tetap baik sebenarnya kalau bisa. Kita itu kadang lucu ya di gereja pas salam damai itu gini-gini, megah sentuhan, tapi begitu keluar gereja salaman ya podo aja. Jadi ini apa-apa lah itu nggak terlalu penting untuk saya. Nah, soal bagaimana penafsiran kultural itu penting juga tetap diberi tempat, tidak sekedar kita kaku karena soal memandang itu kan tradisi Barat, tradisi Romawi itu. Setiap religi budaya lokal selalu punya keterbukaan pada yang transenden. Maka itulah sebabnya banyak tempat ziarah Katolik itu dulunya tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya. Liturgi dan kesalehan umat meskipun tidak setara tetap merupakan dua ungkapan sah dari ibadat Kristiani. Kedua tidak bertentangan tapi tidak boleh dipandang sebagai dua hal yang setara. Betul ya. Liturgi tetap lebih resmi, lebih formal, lebih tinggi secara hierarkis ya daripada devosi. Tapi bukan berarti devosi lalu dianggap remeh. Maka saya bisa sangat setuju dengan keputusan keuskupan untuk mengangkat tahun devosi ini. Betapa liturgi kita itu perlu dibarengi dengan olah kesalehan yang mencakup hal-hal yang tidak tertampung istilahnya diakui sendiri oleh Sacrosanctum Concilium dalam tindak liturgi. Nah, lalu peranan devosi dalam liturgi gereja apa? Sumbangan devosi pada liturgi gereja, pertama devosi menekankan pentingnya afeksi dan seluruh segi manusiawi dalam liturgi gereja. Tadi saya sebut berkali-kali. Lebih menyapa kerinduan umat. Nah, adorasi ya, di ruang adorasi yang kita bisa berlutut tuh ya, kan asik toh sampai kayak orang-orang sholat itu ya, sampai batuknya itu di lantai gitu kan. Ada aspek penyerahan yang saya tuh beberapa kali adorasi di Pugeran yang bersama umat itu kadang melihat bapak ibu sepuh gitu ya, tapi juga agak sedikit muda juga ada jengkeng itu apa namanya ini namanya apa tuh menyembah gini sampai gini ya sampai berlutut sampai batuknya apa tuh dai ke lantai itu lama agak lama saya udah beberapa salam Maria dia masih begitu wah, hebat tenan ya. Nah itu kalau di misa kan nggak bisa kok ditendang uang. Yang kedua, devosi memberi warna pada liturgi agar tetap memperhatikan kesederhanaan ungkapan iman. Liturgi itu kadang-kadang saking formalnya kurang sederhana. Rumusannya yang sangat teologis tinggi, yang syarat dengan makna
trinitaris, makna soteriologis, kristologis, pneumatologis, terus apalagi soteriologis. Wah, pokoknya sip itu. Yang 14 radong. Beda dengan devosi, itu sederhana, spontan, mudah dihayati oleh umat. Devosi juga mengingatkan liturgi sebagai doa. Devosi. Liturgi itu kadang-kadang menjadi ritual, menjadi rutinitas. Ya, kadang-kadang godaan para suster itu juga. Ya, para suster itu jelas orang-orang suci, suka rosario pasti, apalagi yang Maria Caritas ya. Maria FSGM itu pakai Maria, mesti dosa sembahyang rosario dengan senang hati. Tapi ya itu, kalau kita misa, romo-romo misa di tempat mereka, jamnya itu kita entah humilinya, entah apanya agak lama, mereka mesti lihat jam berkali-kali gini. Nggak rampung. Begitu berkomuni berkat langsung mereka klepat terus langsung pergi karena memang harus ke sekolah misalnya ya urusan itu. Jadi liturgi bisa sangat ritualistik, sangat formal, sangat hanya kewajiban. Tapi kalau devosi kan dengan hati ya, sebagai sebuah doa. Nah, lalu ini yang penting catatan kritis saya beri merah-merah supaya mencolok. Devosi itu sangat baik, tapi tidak pernah boleh menggantikan liturgi gereja, karena liturgi melebihi daripada devosi. Contohnya, frater, topper, ngajak anak-anak muda, apa namanya, berziarah ke Palembang saya nggak hafal ya teman-teman ya. Kalau misalnya di Jawa ya, berziarah dari paroki Boyolali misalnya itu daerah Jawa Tengah Timur ke Sendang Sono itu kan agak jauh ke daerah Jogja Barat Daya ya misalnya ya nah, sana itu ya. Nah itu Sabtu Minggu atau ke Gua Maria Krep Ambarawa Sabtu Minggu tapi fraternya dan panitnya tidak memikirkan ini ngliwati dino Minggu harusnya ada jam ikut misa, entah di mana atau mendatangkan Romo sendiri, pokoknya harus dipikir. Jangan sudah merasa berziarah ke tempat Bunda Maria, tapi lalu nggak mau misa. Itu salah. Atau adorasi, sudah merasa adorasi Ekaristi, lalu nggak mau misa. Itu juga aneh. Devosi harus dijauhkan juga dari nah ini, paham magis, paham takayul. Yaitu intinya ya meyakini terkabulnya doa lebih karena angka. Contohnya, wah ini saya banyak contoh kalau ini. Misalnya angka ya, angka itu misalnya novena, mohon jodoh misalnya ya, mohon jodoh. Lalu novenanya itu harus kan 9 kali ya kan, tapi nggak datang yang kelima dan ketujuh, entah karena sakit entah apa. Lalu pas akhir novena tidak terkabul, lalu nyalahnya gara-gara aku nggak ikut misa novena kelima dan ketujuh aku tidak dikabulkan. Wih salah, bukan itu karena ada juga yang baru 3 kali, 4 kali udah dapat jodoh. Ya ada tuh. Tergantung Tuhan semuanya itu bukan tergantung pada angka. Rumusan tak beritahu doa yang paling mujarab itu pakai rumusan ini. Wujos langsung terkabul. Kuyondo bos. Bukan rumusan doanya yang menentukan, tetapi yang menentukan itu adalah ya Tuhan Allah kebaikan, kemurahan hati Allah bukan bukan rumusannya. Benda, misalnya rosario. Wah, rosarionya dapat diberkati oleh paus. Hebat tenan tuh. Aku punya rosario. Mana? Ini diberkati paus. Kapan yang berkati? Kayak lo pas paus berkati di televisinya tak 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 letakkan di layarnya itu kan kena tangannya paus walaupun jarak jauh tapi kan efeknya mandi tuh. Supaya lebih hebat lalu menemui Monsinyur Harun, Bapak Uskup, berkati Uskup, berkati Romo tadi, Romo Kino, Stono, wah itu Romo-Romo top, Romo Tony tadi, Jan. Terus anak yang punya kepercayaan itu kemudian waktu ujian tidak belajar. Lalu pas ujian rosarionya dipegang, yakin kalau akan mengeluarkan seluruh ilmu yang pernah didengar di kelas tapi nggak pernah ia catat. Ayo ngantek, rosarionya jebol-jebol ngantek.
tugel-tugel, potot putus-putus itu kalau nggak belajar itu nggak bisa. Kalau mengandalkan kesaktian dari Rosario yang diberkati Paus Bapak Uskup Romo-Romo itu juga ndobos itu namanya. Waktu, nah tak beritahu doa yang bagus itu kalau doanya jam 12 malam. Pas itu Tuhan melek-melek loh. Gusti melek-melek. Gusti kok melek, melek terus ya. Nah, itu contoh atau tempat. Kalau doa itu anu itu loh di Ambarawa. Wow, itu mesti ganjuran. Banyak umat di sini ya suka keganjuran. Katanya mesti terkabul. Itu juga magis bahwa di sana bisa dikabulkan. Angka rumusa benda melalui itu kita dikabulkan. Melulu semua kebaikan Tuhan bukan karena bendanya itu, bukan karena rumusannya itu sendiri. Allah lah sumber terkabulnya doa. Ini. Yang terakhir, devosi harus sesuai dengan iman gereja yang benar. Saking cinta pada Bunda Maria, menggantikan tempat Yesus. Misalnya, oh Bunda Maria, sampaikanlah doa kami ini kepada Allah Bapa di surga. Kleru, bid'ah we. Karena satu-satunya pengantara itu cuma Yesus Kristus, bukan Bunda Maria. Nah, doa Bunda Maria, doa kita pada Bunda Maria itu mengantar pada Yesus. Gitu. Nanti Yesus yang satu-satunya pengantara kepada Bapa. Nah, beberapa kasus olah kesalahan di tengah umat yang saya catat. Bahaya komersialisasi ibadat devosi novena. Kalau di Usman Agung Semarang ini banyak sekali ya yang namanya tempat ziarah lalu diadakan novena. Nah, sosoknya untuk golek dana, cari dana itu kemudian diadakan novena. Datangkan romo-romo yang top, romo-romo yang dagel, yang penting lucu. Isinya ramu tuh rapopo, yang penting lucu. Ayo populer. Wah, terus kolektifnya oke. Seaneh. Terus aneh saya itu kadang-kadang saya dengar dari romo-romo yang Semarang nih ya, bukan Palembang ya. Itu terus banding ke kayak romo kayak ini kolektornya semene, nek romo nika lu sithik, soalnya rapatek lucu. Nek sing lucu kan mesti oke banget. Wah, seramu tenan. Itu namanya komersialisasi devosi ya. Pengabaian tata hukum gereja misalnya tidak mengaplikasikan wujud intensi misa dengan stips ya. Kami Romo-Romo itu wajib kalau ada stipendium itu juga di teman-teman novena harus dibacakan, tidak di apa bareng-bareng kayak gitu. Memang dalam aturan hukum gereja kayak di Regio Jawa itu juga diatur boleh juga dalam misa mingguan itu misalnya ada beberapa wujud boleh sekalian, bahkan diatur juga dari Roma. Tetapi yang pertama yang berlaku, yang lain harus diberitahu bahwa digabungkan gitu. Tapi sebenarnya kita Romo-Romo punya kewajiban membaca intensi. Saya kemarin misalnya misa novena, misa hari apa peringatan orang beriman, arwah orang beriman bulan November. Itu saya dapat sekian intensi, saya harus mencatat setiap hari kalau misa untuk intensi saya catat. Ini sudah didoakan berapa kali kita harus terpenuhi. Itu kewajiban itu untuk romo-romo. Jangan hanya mau uangnya doang. Kesalahan umat dan wahyu pribadi. Ada wahyu pribadi yang diakui gereja, tetapi wahyu pribadi tersebut tidak termasuk perbendaharaan iman. Pengalaman iman pribadi atau pengalaman Santa Bernadette di Lourdes itu ya, atau penampakan-penampakan yang diakui di Fatima misalnya ya. Itu kan wahyu pribadi. Itu nggak menentukan iman gereja, tapi juga tidak menyempurnakan menambahi wahyu Kristus yang sudah definitif. Tetapi intinya mendukung penghayatan sesuai konteks penghayatan iman hari ini. Ya. Nah, kalau kasus Ibu Agnes dari Cimahi itu sudah banyak diteliti itu dianggap tidak murni, tidak sesuai dengan iman gereja. Pentingnya pastoral devosi, ya. KPKN pastoral menganjurkan agar karya evangelisasi kesalahan umat hendaknya dilaksanakan dengan sabar, penuh toleransi, dan dengan sangat bijaksana. Kardinal Walter Kasper mengatakan bahwa rahmat imamat para gembala ini khusus para romo. Kita kan punya 3 tugas Kristus ya. Jadi pertama itu kenabian, mewartakan, pengudusan, lalu penggembalaan. Yang pewartaan itu jelas melalui khotbah, melalui pengajaran, dan pengudusan itu jelas tugas-tugas kita memimpin misa, ibadat, dan seterusnya.
Tapi sebenarnya yang paling besar, paling berat menurut Walter Kasper itu pada aspek mempersatukan umat. De facto kita para Romo punya dosa yang agak umum di mana-mana, itu kurang bisa mempersatukan umat. Rodo pilih-pilih, kurang ngerengkuh, kurang gemateni ya. Sering malah memecah. Pemecahan itu kan model klik-klikan. Aku 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 nganu kok kelompok Romo kae, aku kelompok Romo kae. Wah, payah kalau seperti itu. Ya, malah kemumet Bapak Uskup itu. Kita para Romo perlu melihat bahwa umat itu sungguh-sungguh titipan Tuhan yang harus dikasih dan dirawat, semua dipahami, direngkuh. Lalu untuk menggalakkan devosi yang memang dapat menopang hidup liturgi, para gembala perlu menghayati sendiri devosi itu sebagai kesaksian teladan kepada umat. Nah, ini yang menurut saya penting. Romo-romo sendiri perlu aktif menghidupi devosi itu sendiri. Apapun itu, entah kerahiman, adorasi, rosario, ya. Banyak orang romo-romo suci itu karena ditopang oleh devosi yang kuat. Selain tentu misa kudus sebagai kekuatan paling pokok. Sekarang sebelum saya akhiri beberapa macam devosi saya sebut ya untuk tambahan. Devosi pada Tuhan Yesus, ada devosi Ekaristi, yang devosi Ekaristi itu yang bisa dibagi atas pribadi, adorasi Ekaristi pribadi, visitasi Sakramen Maha Kudus, doa syukur sudah komuni. Jadi Ibu Bapak kalau habis komuni lalu tolong hening, berdoa syukur. Kalau komuninya masih agak jalan, komuninya oh agak jalan. Masih antri jalan itu atau masih menunggu antrian, doa, doa. Orang menyawa melihat orang yang apa nonton mereka yang komuni iki ayu wih iki bagus bagus ini wih enggak ya kayak 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 saya ngutang kalau aku lu nyaur wah kayak ojo ngono kuwi kalau sedang antrian itu kita ya apa namanya doa persiapan ya sesudah menerima komuni kita duduk dengan penuh hormat kita berdoa bukan kayak anak-anak yang biasa lihat kan anak itu kan gini habis komuni duduk terus jadi belum seperempat detik tanda salib awal sudah ditutup dengan tanda salib penutup. Ini kapan itu sembahyang terus baru udah main kaki gitu ya. Tapi yang namanya cah cilik ya serapopo lah ya. Moga-moga berkembang dalam proses pendidikan iman. Yang bersama itu adorasi Ekaristi bersama. Banyak di paroki-paroki itu pentahtan adorasi itu di sekitar Jumat pertama. Ada yang Kamis malam Jumat pertama, ada yang Jumat pertama. Ya, nanti mbok nganu usul kalau boleh Bapak Uskup itu nanti pas apa hari raya tubuh dan darah Kristus tanggal 6 7 Juni Pak ya. Itu ada adorasi entah 24 jam, 12 jam atau 6 jam, minimal 1 jam gitu loh seluruh umat. Supaya apa namanya itu sangat dianjurkan oleh para bapak suci loh, oleh paus-paus loh, menganjurkan supaya pas hari raya tubuh dan Yesus dibarengi dengan khusus adorasi itu. Di banyak tempat sudah dipraktekkan itu. Syukur-syukur ada adorasi Ekaristi abadi. Saya nggak tahu apakah di Keuskupan Agung Palembang sudah ada. Saya yakin di beberapa tempat ada. Suster-suster barangkali sudah punya kapel adorasi Ekaristi abadi. Semoga ya. Bisa juga kongres Ekaristi kalau mau ada. Kami nanti, dulu kami Keuskupan pernah 3 kali mengadakan kongres keuskupan. Besok Juni akan ada kongres Ekaristi. Semua paroki di Keuskupan Agung Semarang akan diadakan kongres Ekaristi paroki. Sedang direncanakan acaranya. Hati Kudus Tuhan Yesus Kristus. Wah ini banyak sekali SYY ini termasuk. SY itu memang lebih baik dari SY. SY itu tanpa C, tanpa core, tanpa hati. Jadi SY itu SY yang punya hati, yang dengan hati. Keraiman nilai ini sangat populer di kalangan orang-orang tua. Maklum ya, memang makin banyak, makin tua itu kan kita makin banyak dosanya. Jalan salib. Wah ini jalan salib itu jelas ya. Bentar lagi di masa Prapaskah. Pada salib berbagai devosi lain ada salib suci di Gunung Sempu tempat kami itu. Nah, yang sangat terkenal itu devosi pada Bunda Maria, Santa Peran Maria.
Rosario, novena 3 selama doa malaikat Tuhan. Oh ya, saya yakin Ibu Bapak, para suster, Romo sudah menjalankan doa malaikat Tuhan ya setiap jam 12, jam 6 pagi, 12 siang, jam 6 sore ya. Entah sendiri, entah bareng, berhenti. Gereja-gereja di bel, teng, teng, teng gitu ya. Nanti Ratu Surga kalau pas masa Paskah. Ziarah itu asik ya. Berbagai gambar dan patung Maria termasuk Pieta itu juga semua devosi pada Bunda Maria. Novena tadi disebut oleh Bapak Uskup mengenai ingat Santo Santa pelindung Anda. Punyailah devosi pada Santo Santa pelindung Anda itu bagus. Tapi ada novena yang terkenal Santo Santa, novena Santo Yusuf, Santo Antonius Padua ini biasanya kalau kehilangan. Ya. Tidak tahu kalau kehilangan pacar apa harus pakai Antonius Padua. Penghormatan relikwi. Relikwi sebagai sarana pengingat akan teladan hidup mereka. Devosi malaikat pelindung, mohon perlindungan pada malaikat pelindung, berbagai gambar patung orang kudus ya. Wah ini biasanya gereja-gereja itu punya patung orang kudus sesuai pelindung gereja, entah ditempatkan di depan ya untuk memberi tetenger atau identitas atau di mana gitu ya. Oh ya, ini tahun jubileum Fransiskus ya, 800 tahun meninggalnya Santo Fransiskus Asisi. Wah, ini para Fransiskan mesti merayakan ini. Tidak tahu. Kalau Sesar Caritas pasti buat empek-empek itu. Lalu juga Sesar itu, FSGM. Nah, penghormatan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ini bukan dalam arti devosi, tapi pada penghormatan itu mengungkapkan, terutama mengungkapkan iman akan kebangkitan orang mati. Jadi fokus imannya pada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Dan menghayati persekutuan gereja sebagai komunio sanctorum, komunio orang-orang kudus yang terdiri atas 3 kelompok ya. Selalu disebut dalam doa syukur agung. Misalnya apa? Misalnya ini, bukan misalnya, hanya 3 kok. Komunio orang-orang kudus dalam arti orang-orang beriman yang masih hidup bersama Paus dan Uskup. Maka dalam doa syukur kan ada toh bersama seluruh gerejamu yang bersama Uskup dan Paus dan Uskup kami bla 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 bla. Itu untuk persekutuan pertama. Yang kedua, untuk mereka yang sudah meninggal tapi masih di api penyucian. Ingatlah akan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Yang ketiga, komunio orang-orang kudus yang sudah mulia, Bunda Maria disebut, Santo Yosef disebut, para rasul dan semua orang kudus. Ya. Mengapa kita mengadakan peringatan arwah? Justru pertama-tama karena kepercayaan pada belas kasih Allah yang membangkitkan orang mati dan bahwa kemuliaan abadi kita itu melulu belas kasih dan kebaikan Allah, sama sekali bukan prestasi jasa kita. Dan dengan peringatan orang kudus, peringatan arwah, kita juga berdoa bagi keselamatan jiwa mereka kalau belum menikmati damai abadi. Tapi kalau sudah menikmati damai abadi, puji Tuhan kita ikut didoakan. Tetap gereja itu tetap dalam gereja itu tetap dalam satu kesatuan ikatan. Maka indah ya, 1 November itu hari raya semua orang kudus. Itu bukan hanya orang Santo Santa, orang suci yang resmi itu, enggak. Tapi juga bapak ibu kita, kakek nenek kita, adik kita yang sudah meninggal, bude kita yang sudah meninggal, yang sudah masuk surga itu masuk tanggal 1 sebenarnya. Nanging amargo, tetapi karena tidak ada WA, tidak ada sertifikat, tidak ada telepon dari surga, supaya masuk surga apa belum, maka ada tanggal 2 November, peringatan arwah orang beriman. Maka kalau misalnya ya, karena terkenal ya, kok di KS ini banyak sekali, saya kira juga di mana-mana. Tanggal 2 itu orang-orang peringatan arwah itu mewujudkan misa, bahkan untuk arwah yang sudah meninggal 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Boleh enggak Romo? Boleh, enggak ada batasnya. Boleh. Nek berhenti enggak apa? Enggak apa-apa, Pak. Kamu sudah yakin dia masuk surga. Seperti saya itu enggak pernah mendoakan keabadian Bapak Ibu. Saya sudah yakin mereka masuk surga. Tapi menyebut beberapa orang yang saya masih merasa perlu mendoakan itu baik. Jadi di sini enggak ada ukurannya ya, ukuran hitam putih ya. Tetap mendoakan mereka yang sudah meninggal itu tetap selalu baik.
karena juga menunjukkan kesatuan kita. Sekurang-kurangnya mereka sudah di surga mendoakan kita juga. Tempat ziarah. Tempat ziarah sebagai tempat ibadat perayaan sakramen di tempat ziarah seperti sakramen rekonsiliasi, perayaan Ekaristi, SPOS, sakramen pengurangan orang sakit, sakramen lain, ibadat harian, ibadat sakramen. Jadi romo-romo atau orang-orang yang menjadi pengelola tempat ziarah, tolong perhatikan selalu peribadatan, perayaan sakramen, ada misa terutama, itu bagus. Tempat ziarah sebagai arena evangelisasi, karena biasanya lalu ada banyak penjual, biasanya ya tempat-tempat ziarah yang bagus, itu kalau tuntutan dunia modern itu bukan hanya tempat doanya bisa terkabul orang orang yakin tadi, tapi juga poinnya ada di tempatnya gampang dijangkau, untuk orang-orang tua langsung bisa ke Bunda Marianya, kalau itu Bunda ziarah, dan oke wong dodolan, parkirnya gampang. Sekarang itu saya amati ya, mengapa Gua Maria Kertu laris daripada Sendang Sono kalah malah, walaupun lebih tua dan lebih legend Sendang Sono. Karena Sendang Sono itu jauh, dalannya gini-gini gini, sing dodol ya ora akeh banget. Kalau di Manu kan Ambaro itu kan banyak sekali, malah dibuatkan apa tempat unit untuk dodolan. Ada pecel, ada sate kelinci, sate macam-macam itu ya. Asik gitu, saren, saren. Nah, maka itu juga pusat budaya, komitmen ekumenis, maka bagus kalau keuskupan mesti saya nggak apa sih Palembang ketoknya juga punya ya. Itu jadikan pusat budaya, komitmen ekumenis juga, pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar ya, kuliner, dan tentu saja ziarah ini sudah sejak awal mula ada. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi setahun sekali harus pergi ke masa Paskah untuk mengadakan ibadat kurban di Bait Suci. Itu kewajiban mereka. Dulu ketika Yerusalem masih berdiri, Bait Suci masih berdiri, sekarang kan Bait Suci sudah hancur. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya memperkenalkan adorasi Ekaristi yang memang juga menjadi devosi saya. Santo Alfonsus Ligori itu berkata begini, dari semua devosi sembah sujud terhadap Yesus dalam sakramen Maha Kudus, adalah yang paling agung daripada sakramen lain, yang paling berkenan kepada Allah dan paling bermanfaat bagi kita. Dikutip dalam Ecclesia de Eucharistia. Santo Yohanes Paulus kedua berkata, menjadi tanggung jawab para gembala, para romo tentu saja, lewat kesaksian pribadi, mendorong adorasi Ekaristi dan khususnya eksposisi bertahta Sang Maha Kudus, di samping doa adorasi depan Kristus yang hadir dalam hidup Ekaristi. Kalau ya sebelum Anda tanya, ini saya jawab dulu. Kalau berdoa di depan sakramen Maha Kudus dalam tabernakel itu sudah adorasi. Tapi kalau Bapak Ibu itu dari rumah, lalu hanya ngadep gambar sakramen Maha Kudus, itu bukan adorasi dalam pengertian strik resmi. Tapi bahwa doa di depan gambar sakramen itu sudah doa, itu ya tetap baik. Tapi tidak setara kalau kita langsung berhadapan dengan sakramen Maha Kudus entah ditahtakan atau dalam tabernakel. Mengapa perlu adorasi? Mari kita melihat pengalaman selama ini. Setelah komuni suci, nggak usah umat toh. Kur, yang sering kur itu. Begitu komuni kan baru duduk, dirigennya sudah gitu. Bapak Ibu yang kur gitu, lalu nyanyi. Ya nyanyian sendiri memang pujian kepada Sakramen Maha Kudus pada komuni suci. Tapi doa pribadi kan nggak sempat. Nggak usah jauh-jauh. Kami para romo aja kalau nggak adorasi khusus itu nggak pernah doa di depan Sakramen Maha Kudus. Coba toh, habis komuni sendiri, karena pertama romo harus menyantap sendiri itu kewajiban sendiri. Habis itu bagi komuni ke prodiakon atau asisten imam atau apalah, ke suster. Lalu membagi ke umat. Selesai purifikasi, pembersihan piala. Habis itu marilah berdoa, doa sesudah komuni. Habis itu pengumuman. Habis itu berkat. Masuk sakristi, sudah ditunggu anak-anak yang jelintrik. Antri itu minta tanda tangan, mau komuni pertama, tanda tangan. Habis keluar dari sakristi, tunggu ibu-ibu jak makan untuk yang di kota-kota di mana itu. Jadi intinya kapan nih sembahyang? Tapi biasanya romo-romo nganu, habis misa sakristi langsung lari ke tempat lain untuk misa berikutnya di tempat lain.
Kapan kita itu punya waktu doa dan apa istilahnya itu enak-enakan, asik-asikan, santai-santai, quality time bersama Yesus? Jawabnya harus dicipta waktu, namanya adorasi Ekaristi. Ini Kardinal Ricardo Vidal, ini kok wajahnya kayak Monsinyur Sudarso ya. Saya itu sempat masuk ke Kardinal Vidal, ternyata betul Ricardo Vidal. Itu nganu itu apa kayak Monsieur Sudarso ya, tapi lebih gemuk kalau karena Ricardo Vidal. Beliau itu mengatakan gini, saya senang sekali istilahnya itu loh. Istilahnya itu gimana ya? Lucu lah. Saya mengagumi banyak imam di seluruh dunia yang mengadakan adorasi abadi di paroki mereka. Juga banyak uskup yang mendukungnya di keuskupan mereka. Saya tidak mengerti mengapa orang harus mempertanyakannya. Data adorasi nyuwen-nyuweni kesuwen efektif kalau nggak nyambut gawe untuk itu yang ditentang Bapak Kardinal Fidel. Satu-satunya pihak yang tidak ingin Yesus dihormati siang dan malam dalam adorasi. Satu-satunya pihak yang akan melakukan apa saja untuk mencegahnya adalah setan sendiri. Jadi kalau ada siapapun itu ya, Romo atau siapa, saya itu dulu kan ya punya cerita yang wah ini sungguh-sungguh terjadi ya. Jadi waktu itu kita berharap sebuah paroki bersama Monsinyur Pujo Sumarto waktu itu ada kapel adorasi. Monsinyur Pujo mengutus saya ke paroki itu karena romonya itu ada yang tidak setuju, gitu. Dia keberatan pokok dengan segala argumentasi itu. Akhirnya pas pertemuan bersama saya sempat ngomong, saya membacakan kata-kata Kardinal Ricardo Vidal ini. Satu-satunya orang yang mencegah adanya adorasi cuma setan sendiri. Nah, habis pertemuan itu saya mendekati romonya itu. Gimana Romo? Adorasi di Rocky. Romonya langsung bilang, ya monggo Romo silahkan. Nah, guys, menurut tidak podo setan, aku batin. Aku guyur kakak dalam hati itu saya. Itu sungguh-sungguh terjadi itu. Benar-benar terjadi itu. Itu pengalaman saya waktu itu yang berusaha meyakinkan Romo-Romo untuk mengadakan adorasi dan kapelnya itu. Apakah jam suci mengurangi dinamika karya kita? Ada banyak kita juga para Romo kadang berpikir adorasi itu kok adorasi ya maksudnya. Itu mengurangi dinamika pastoral kita. Paus berkata begini, jangan percaya bahwa jam-jam suci yang kalian habiskan untuk berdoa di depan Yesus dalam sakramen Maha Kudus mengurangi atau menghambat dinamika karya apostolat. Ini kata-kata kepada para imam. Yang betul justru sebaliknya, apa yang diberikan kepada Allah tidak pernah suatu kehilangan bagi manusia. Para Romo dan seluruh umat yang hadir di sini, suster-suster, saya ikut menjadi saksi. Saya itu adorasi harian tidak mengurangi segala daya kerja saya. Dan justru memberikan efek yang batin yang kuat. Sehingga sesuatu yang saya kerjakan, sesuatu yang hidup. Seperti Tuhan sendiri benar-benar hidup dalam hidup kita masing-masing. Justru melalui relasi pribadi yang sangat dekat itu. Terakhir, hidup doa harian Paus Fransiskus. Saya berdoa ketika Paus Leo ke-14 saya belum punya apanya, belum punya belum punya jawaban bagaimana beliau berdoa harian. Tapi Paus Fransiskus ketika ditanya, Bapak Suci, apa kegiatan doa harian Anda? Yang tanya itu doa harian Anda. Dia berkata, saya berdoa brevir setiap hari, setiap pagi. Saya suka mendoakan Mazmur. Kemudian sudahnya saya merayakan Ekaristi. Saya juga doa Rosario. Itu harian ya. Tapi apa yang sungguh-sungguh sangat saya sukai, nah saya terjemahkannya agak mungkin nggak pas ya. Aslinya I prefer, saya lebih suka dari semuanya itu yaitu doa adorasi Ekaristi pada malam hari. Juga apabila saya sedang tidak enak badan. Jadi alasan wah aku ora enak adorasi ini sesuk welah. Enggak. Atau sedang memikirkan hal-hal lain, sedang sibuk yang bisa ditinggal sebenarnya tapi sudah memikirkan hal lain. Enggak. Sibuk pun kalau jam adorasi beliau adorasi. Bahkan saya tertidur saat doa adorasi ini ya
dulu menghibur para novis FSGM ketika saya beri di Laverna itu, karena ternyata banyak yang tidur pas adorasi. Saya bilang, nggak apa-apa, tertidur boleh, tapi jangan tidur. Tidur itu sengaja. Tertidur itu kan ora sengaja, ngarepe yo. Saya itu kalau doa adorasi nggak pernah pengen tidur. Neng tertidur gitu loh. Piye wong ngantuk tenan kok. Kan malam hari kan udah capek ya. Gini-gini, gini-gini. Kadang-kadang rosario nggak selesai ya sudah. Kalau udah 1 jam, saya besok usaha lagi gitu. Yang penting itu hadir selalu itu. Nah, paus doa durasi itu saya lakukan selama 1 jam, jam 7 malam sampai jam 20 malam, jam 8 malam. Di situ saya tinggal depan saya yang Maha Kudus. Saya berdoa dalam hati apabila saya sedang menunggu dokter atau waktu lain. Artinya apa? Ketika tidak bisa adorasi karena ada kegiatan lain jam-jam itu, nah doa dalam hati. Yo tidak selalu 1 jam pasti ya, sampai pas di kereta api, di bis ya, ya harus sembahyang dalam hati. Kalau suster-suster FSGM atau Karitas sedang ke Jogja mau diutus studi naik bis apa Putra Remaja, nah, sejak dulu ya remaja terus ya nggak pernah gede-gede itu anu apa ya doa rosario misalnya sampai berapapun boleh ya sambil tertidur gitu. Itu namanya difusi. Juga kalau adorasi membayangkan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Dah, terima kasih ya. Saya kembalikan ke moderator. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Nanti silahkan bertanya, saya akan usahakan untuk menanggapinya. Monggo, Sir Christine. Jadi, terima kasih ya Mas Sucipto untuk pemaparan materinya sangat kaya, sangat Suaranya nganu, putus-putus suaramu. situasional. Putus-putus suaramu. Kita rapik mikrofonmu ini. Posinyal aja. Putus-putus tapi pokoknya semangatnya tinggi ya. Ya, Baik, sekarang bagaimana Romo? Sudah bisa mendengar? bisa tanya jawab. Tidak terlalu, tapi tahu maksudmu. Ya, oke baik. Apa jika ada yang ingin bertanya, ingin sharing, mengkonfirmasi, kami persilakan untuk orang penanya dulu bisa raise hand di Zoom atau juga bisa menuliskan di Chat. chat. Sembari kami juga memantau yang ada di YouTube. Kita masuk dari yang Salam kembali untuk mereka yang memberi salam pada saya ya. Bisa lihat di. Silakan ada pertanyaan. kita lihat dulu sambil menunggu. Oke, belum ada kah? Mungkin sedang Tadi Sir Christine cukup jelas suara saya ya. Tadi baik ya. jelas, jelas. Oke. Oke, ini ada pertanyaan di live chat, Romo. Oke. Saya dari Sisil, ini Ibu atau Mbak ya. Malam Romo tadi kan jelas ada devosi pada Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Santa. Nah, saya pernah baca buku kalau devosi 77 kali Bapa Kami, bagian dari ajaran dogma pusat. Mohon penjelasannya. Saya punya rosarionya, tetapi belum paham tentang devosi tersebut. 77 kali doa. Baik, langsung saya jawab. Iya, aku ada. Baik, jadi doa Bapa kami mau 70 kali 7 kali itu seperti pengampunan itu ya. Itu devosi yang bisa saja dilaksanakan, tetapi tetap bukan dari do, devosi resmi dari gereja. Devosi itu sifatnya memang ini loh, yang resmi itu hanya liturgi. Devosi itu sangat longgar, tetapi toh devosi itu mesti sesuai dengan ajaran iman gereja. Misalnya kalau Anda punya devosi 77 kali Bapa Kami, boleh nggak Romo? Boleh.
Jadi nggak masalah, jalankan saja Bapak kami 77, lain kali tambah satu lagi 78 ya nggak apa-apa. Atau 79,5 ya nggak apa-apa. Keburu ngantuk, ya, misalnya itu boleh. Lalu saya punya rosario tapi belum paham tentang devosi itu. Rosario itu saya kira bisa tanya pada teman-teman, yaitu para suster ini sudah sangat Suster Christine ini saya kira doa rosario tiap hari bisa jawab ya. Jadi rosario itu sekarang ini kan itu jelas ya, kita semua ada sekarang ada 4 apa peristiwa, masing-masing 5 peristiwa. Rosario itu jangan salah paham, itu memang devosi pada Bunda Maria, tapi berciri kristologis. Ada orang yang berpendapat, dan itu salah, kalau pas di depan Sakramen Maha Kudus jangan doa rosario, itu salah. Nggak apa-apa, boleh. Di dokumen-dokumen resmi dikatakan rosario bisa dilaksanakan di depan Sakramen Maha Kudus. Itu resmi dalam dokumen-dokumen resmi. Saya punya beberapa, nggak hafal, tapi ada di Eucharisticum Mysterium itu ada. Di Redemptionis Sacramentum itu ada. Sebut khusus itu. Lalu lalu semua dimulai dengan Kaulo Pitados, aku percaya kan menunjukkan iman kita yang paling pokok pengakuannya. Lalu ya banyak, bisa literasi di internet itu, tanya aja Rosario itu doanya urutannya bagaimana. Jadi saya pikir itu mudah dijawab. Ada jawabannya di banyak tempat itu. Saya kira gitu ya. Intinya itu. Lalu Ya, Romo. Terima kasih. apa Semoga jawab ya. Lalu ada pertanyaan ini Romo tentang tips. Mau ada nggak sih tips untuk membangkitkan semangat bahwa umat ini dari ada enam ada. Pertama Romonya nyontoni. Pertama Romo nyontoni. Karena umat itu piye-piye bagaimanapun juga, apalagi saya konteks Jawa ya. Saya kira Kusuma Agung Palembang juga banyak yang Jawa, tapi nggak hanya Jawa sih, semua suku sama. Selalu melihat Romonya. Jadi Romonya selalu bilang di khotbah, kita harus doa, rosario, doa. Tapi Romonya nggak pernah doa rosario misalnya, malah main kartu terus sampai pagi ya. Umat bagaimana mau rosario, gitu. Jadi itu. Tapi yang kedua yang paling penting, keluarga-keluarga itu perlu sekali Bapak Ibu melatih anak-anak. Saya mencintai rosario juga karena dari Bapak Ibu dulu. Saya bayangkan kalau umat itu apa sungguh-sungguh digalakkan melalui keluarga-keluarga terutama, akan menghasilkan generasi yang bisa devosional. Maka gerakan dari sekarang tingkat keuskupan ini sangat bagus, tapi mesti dilanjutkan ke tingkat yang lebih lebih di bawahnya, atau pokoknya di akar rumput ya. Jadi devosi ini pilihan, bisa memilih yang mana ya, yang mungkin. Kalau adorasi agak susah kalau nggak ada sakramen Maha Kudus. Tapi rosario, kerahiman, doa koronka, itu kan bagus-bagus itu. Doa yang sangat baik, misalnya. Itu tipsnya itu. Lalu, apa bedanya doa devosi? Tadi sudah saya jawab sebenarnya ini. Tadi saya sudah tanya, karena ini selalu pertanyaan ini muncul dimanapun saya berada ngomong devosi. Jadi, apa bedanya devosi di depan tabernakel? Isinya sama, maknanya sama, bedanya cuma kalau di tahta kantung meriah, kalau dalam tabernakel sakramennya itu tidak tidak apa, tidak tidak meriah. Itu saja. Lalu apakah praktik devosi harus mendapatkan imprimatur atau izin dari uskup ordinaris wilayah? Pada umumnya iya, tapi pada umumnya akan berjalan lebih dulu dari umat. Lalu romo-romo yang mengamati devosi, tapi kan devosi itu kan umumnya ya, sudah ada dalam gereja. Kalau sudah ada dalam gereja, praktis ya uskup pasti sudah mengizinkan karena sudah ada. Tapi kalau ada devosi baru, nah itu perlu. Sejauh itu menyangkut sesuatu yang lalu menyesatkan umat, membuat umat menjadi bingung, nah itu baru. Mesti ada pembicaraan di antara para romo bersama Bapak Uskup itu. Tapi juga saya tidak menyarankan langsung menghukum.
Saya juga tidak terlalu srek kalau kita itu dikit-dikit menghukum, dikit-dikit karena kita harus penuh belas kasih, tapi juga kritis ya. Artinya juga ada keterbukaan untuk yang salah itu mau dibenerke gitu loh. Itu yang penting ada masing-masing ada keterbukaan. Apakah ada indulgensi untuk devosi tertentu? Ada. Kalau misalnya indulgensi saat doa kerah, saat itu masa kerah, doa apa itu hari pesta kerahiman. Lalu indulgensi yang lain yang diberikan pada tahun-tahun kemarin tahun jubilium ya. Itu kan devosinya ziarah misalnya. Ke tempat ziarah itu kan disediakan indulgensi sebagai salah satu syarat untuk menerima indulgensi ya kan. Jadi sangat terhubung antara indulgensi dan devosi itu. Tapi yang pasti misalnya indulgensi yang selalu diberikan itu tanggal 2 sampai tanggal 8 November. Itu khususnya indulgensi yang kita mohon untuk arwah orang-orang beriman yang sudah meninggal. Itu kan tadi sudah saya sebut toh, devosi kepada kebaik apa belas kasih dan kebaikan Allah yang selalu membuka diri untuk membangkitkan orang mati itu ya. Tadi Communio Sanctorum apa itu ya, daerah itu, sekitar itu. November itu kan bulan arwah biasanya. Maka juga ada indulgensi yang selalu ditawarkan. Lalu lanjut ya Christine saya ya, lanjut ya. Apakah Romo apakah boleh memiliki menjalani devosi yang berganti-ganti sesuai fase hidup? Boleh, boleh, boleh. Hari ini Rosario, besok apa? Rosario sebulan setahun lagi sekali. Boleh, 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 boleh. Tapi itu devosinya bukan Rosario. Devosi itu salah satu devosi, tapi dijalani teratur. Itu maksud saya. Tapi ganti-ganti boleh Romo, boleh, boleh. Yang penting makin dekat dengan Tuhan. Tapi hati-hati ya, kalau ganti-ganti setiap hari itu saya agak agak ragu. Barangkali mungkin malah bosenan orang itu. Ya, tidak ada cinta. Itu kayak orang yang punya pacar ganti-ganti terus malah diragukan cintanya tuh ya. Begitu kok ganti pacar misalnya macam itu. Kan ada cinta tuh tadi. Nah itu. Jadi boleh punya beberapa devosi sekaligus boleh. Saya tuh punya tiga hati Ekaristi Yesus, adorasi Ekaristi dan Rosario itu. Lalu juga kadang ikut yang kerahiman ilahi. Jadi boleh aja itu dijalankan. Apakah Romo pernah mendengar tentang devosi pada Santo Padre Pio dengan istilah roti Padre Pio? Saya belum pernah mendengar dan ada akhirnya melarang karena umat menganggap bahwa roti Padre Pio lebih dari roti Ekaristi. Nah, tentu saja itu ada dan devosi itu boleh sejauh tidak ditafsirkan atau melebihi dari hosti suci Ekaristi Kudus. Itu yang tadi saya sebut devosi menggantikan liturgi resmi. Ekaristi itu kan hosti suci itu kan liturgi resmi misalnya. Tapi bahwa kita apa mohon doanya Santo Padre Pio lalu dengan roti Padre Pio silahkan tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan menganggap itu sama dengan hosti suci Ekaristi. Ya. Contohnya seperti itu. Ya, kok kabeh suara kurang jelas. Suara narasumber jelas dan baik. Oh ya syukur. Hmm, berasa tak minum. Selamat malam Romo. Mau tanya devosi apa yang baik untuk doa supaya kebun saya aman dari maling. Waduh, anu wae. Itu masang patungnya Romo SY aja rak malingnya coba di. Maksud saya itu bukan begitu ya. Doa kita itu devosi apapun bisa. Tapi itu pertanyaan ini kok kesanku rada lucu tuh ini, rada nyeleneh tadi. Kalau jawabannya rada nyeleneh tadi itu. Masangnya patungnya Romo SY main malingnya do wedi. Ya. Untuk doa kebun saya aman dari maling. Saya kira itu lebih menyangkut sistem
keamanan lingkungan, siskamling, saya kira lebih digalakkan bersama tetangga, saya kira. Lalu baik sama tetangga, dum-dum, woe, kebun, kepada tetangga sekitar, ben rado nyolong, macam itu kan teknik-teknik lain. Tidak langsung berdevosi itu, tapi devosi pada kemurahan hati ya, memberikan mereka. Mengapa tempat-tempat ziarah itu bisa aman? Karena kita menyertakan untuk yang jualan itu umat orang-orang rakyat setempat yang tidak kenal agamanya apa, lintas agama. Itu membuat mereka ikut berjaga, membuat mereka ikut memiliki. Nah, itu teknik-teknik yang juga supaya kebun kita aman ya seperti itu kesan saya loh ya. Tapi mungkin ada romo lain yang punya devosi untuk ngusir maling, saya silakan nanti sharing. Boleh. Mau tanya Romo, saya sangat menyukai beberapa devosi dan saya melakukannya setiap hari, ya ini Rosario doa Rahman, ilahi juga adorasi, tapi saya dari komunitas persekutuan doa. Apakah yang saya lakukan itu bertentangan? Boten, boten, pareng-pareng, saya, lanjut, dilanjutkan ya. Lanjutkan. Pokoknya dengan cinta, boleh dengan beberapa sekaligus. Selamat malam, Romo. Apakah buah-buah devosi apa bahaya? Bahaya sudah saya katakan tadi, praktek magis, devosi menggantikan liturgi resmi, saking semangatnya malah menyimpang dari iman gereja, kayak termasuk cintanya pada Maria berlebihan sehingga malah menempatkan Maria di atas Yesus misalnya tadi, contohnya tadi. Kayak ini loh, yang belum lama ini ditekankan oleh Kongregasi Ajaran Iman, Maria itu tidak disetujui oleh Tahta Suci kalau Maria disebut ko redemptik ya, menjadi rekan penebus Kristus itu. Itu saya pun tidak setuju itu. Karena satu-satunya penebus cuma Yesus Kristus. Maria itu tetap sebagai dia yang ikut ditebus, bukan rekan penebus. Bisa menjadi salah paham itu. Maka gereja Tahta Suci menolak permintaan itu. Meskipun ada ya kelompok yang tidak setuju, tapi memang itu benar, ajaran Vatikan itu benar. Apa buah-buah devosi? Tadi saya katakan, buah-buah devosi itu nampak dalam tindakan. Kalau saya berdevosi ke Rahimani Ilahi, saya mestinya orangnya suka mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Contohnya, Rosario, berarti kan dekat dengan Bunda Maria. Mestinya kan semangat kelembutan hati itu dimiliki oleh orang yang berdoa Rosario. Kelembutan hati seperti Maria. Istilahnya Santo Paus Fransiskus itu mengubah kandang menjadi rumah. Bagaimana kehadiranku di mana-mana itu membuat suasana keluarga, suasana komunitas, suasana kelompok yang amburadul dan penuh pertentangan menjadi damai, ayem menjadi kandang, menjadi rumah, rumah yang home dalam arti home ya, bukan house, home rumah. Nah, itu menurut saya ciri khas orang yang berdevosi pada Maria, buahnya pada kelembutan hati, mengubah rumah, kandang menjadi rumah. Dimanapun Anda berada, mampu mengubah suasana kebersamaan yang amburadul, kacau balau, egoistik, menjadi rukun, menjadi seperti seorang ibu itu loh, mempersatukan anak-anaknya semua. Devosi dalam kelompok katedral apakah perlu pengurusan? Ya, perlu. Supaya apa? Supaya kalau ada pengaturan bersama, apalagi tugas-tugas itu lalu ada yang mengkoordinir, itu dengan sendirinya itu bukan kebutuhan devosi tapi kebutuhan sosial itu. Ada ketuanya, ada pengurusnya. Nah, coba mau mau piknik bareng ke, kok ke piknik tuh, mau ke ini dari Palembang kan sekarang gampang ya, mau ke Laverna, ke Gua Maria Caverna itu kan ada tuh itu. Nah, itu misalnya, wah dari Palembang, ya kan harus ada pengurusnya, ketuanya siapa, panitianya siapa, saya pesan bis piye, cateringnya piye, ngomangane piye, itu aspek sosialnya bukan pada devosi sendiri memang perlu ditata untuk keteraturan itu. Romo melihat ada umat menerima komunis seperti ngunyah permen sambil tertawa.
berbicara pada istrinya sambil tegak, apa yang harus saya lakukan? Lakukan dengan dikandani baik-baik orang itu. Kamu jangan menerima komuni tidak hormat. Karena saya baru saja menggarap Ekaristi dalam teologi Paulus. Paulus itu mengecam orang-orang Korintus yang menerima tubuh Yesus tidak pantas. Hidup mereka yang ngaburadul, yang ngawur. Maka Paulus berani berkata dalam 1 Korintus bab 11 itu dia berkata, ketidaklayakan menerima komuni itu berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Jadi itu berat itu ada nganunya. Maka kan harus delek ke ini orang ini. Kalau orang itu ngeyel itu apa tegar tengkuknya ya dibicarakan dengan romo supaya romonya mungkin atau ketua lingkungan atau siapa, maka perlu ada tata tertib ya. Tata tertib itu di gereja itu yang bertugas ngawasi itu. Kalau ada orang yang mungkin tidak layak komuni atau tidak seiman maju komuni itu perlu ada yang jaga, diingatkan ya. Tapi baik-baik dalam mengingatkannya. Doa devosi bukan bagian dari liturgi Ekaristi, karena itu tidak boleh disisipkan pada bagian tertentu misa. Ya memang kalau devosi itu selalu, misalnya ya, adorasi itu diadakan sesudah doa sesudah komuni, misalnya. Karena sesudah menerima komuni, lalu Romo menutup dengan doa sesudah komuni itu, sebenarnya bagian liturgi selesai, tinggal ritus penutup. Nah, itu boleh dengan adorasi gitu loh. Tapi jangan pas persembahan atau pas sebelum komuni itu nggak tepat karena itu menyisipkan berarti. Apakah karena alasan pastoral dan devosi misalnya Roh Kudus boleh diadakan setelah homili atau setelah komun? Devosi sejauh menyangkut itu doa-doa yang bisa dikaitkan dalam bagian kerangka misa itu bisa saja dimasukkan. Bukan pertama defusinya, tapi terutama sebagai bagian dari doa Ekaristi, ya, misalnya. Lalu, Suster Chris, ini saya kurang menit tahu, masih boleh jawab? Mati, mati. Hah? Masih ya? Mati. Suaramu itu pecah-pecah terus. Jadi kami Allah minta maaf. Oh, oh, racetol. Eh, izin bertanya, saya Chris dari Jambi. Di antara devosi yang tadi Romo sebut, kita mengalami mukjizat atau permainan kita dikabulkan justru bukan dari devosi pada Sang Pelindung. Bagus. Nah, jadi kalau kita punya doa lalu terkabul melalui apapun, pertama kita harus bersyukur. Tapi juga nggak perlu lalu meremehkan, merendahkan devosi itu seolah-olah nggak manjur, yang manjur mah yang lain. Terkabul doa itu bukan karena pertama-tama rumusan devosi, apa itu devosinya, tapi karena kemurahan hati Allah, kebaikan Allah. Jadi terkabulnya doa tidak ditentukan oleh diri kita, tapi dari kebaikan Allah saja. Itu saja yang paling saya tekankan. Bahkan kalau saya pikir kadang-kadang ya maaf ya, entah benar entah tidak, tapi ya orang-orang ateis, orang yang nggak pernah berdoa itu, nggak pernah doa itu, hidupnya ya lancar dan baik itu. Dia juga baik pada sesamanya. Waktu saya di Innsbruck itu, di Austria itu, ada teman-teman yang nggak pernah ke gereja, tapi orangnya baik sekali, suka jajak ke, suka bantu saya. Jadi, jadi apa ya? Tuhan berbuat baik itu tidak pilih-pilih, maka dia mengatakan kan, hujan dan matahari itu bersinar baik untuk orang jahat maupun orang benar atau orang baik, sama saja untuk Tuhan. Itu poinnya di Tuhan, terkabulnya doa. Jadi tetap harus bersyukur dan tidak usah menyalahkan devosi itu karena tidak manjur misalnya. Doa malaikat Tuhan kadang terlewat apa boleh-boleh ya, kalau lewatnya 3 jam ya nggak apa-apa sih, nggak salah juga sih, tapi rada lucu sithik, rada lucu sithik.
Tapi misalnya ya, saya beberapa kali misalnya misa di Pikiran itu misa jam 5 sore, tapi kadang misalnya tidak 1 jam persis, tapi lebih 10 menit, kan ada pengumumannya panjang, walaupun pengumuman memperkawinan itu kadang-kadang panjang banget. Pernah saya tertidur waktu itu, saking panjangnya. Lalu doa malaikat Tuhan jam 6 lebih 12 menit. Boleh nggak Romo? Boleh, nggak apa-apa. Kan masih mampu-mampu jam 6. Tapi kalau sudah terlalu jauh ya ya nggak apa-apa ya. Namanya juga nganu apa sudah keliwat. Apakah devosi harus menghadap salib dan menyalakan lilin? Tidak harus. Tidak harus. Apakah waktunya jam-jam harus sama? Nggak harus ya. Jadi yang penting hatimu diarahkan pada Tuhan. Itu saja. Romo, saya sering doa malaikat Tuhan, oh mau semoga aja ya. Bagaimana umat Katolik dapat menilai apakah devosi sungguh-sungguh bahwa mereka semakin dekat dengan Kristus. Intinya ini, devosi itu benar dan tidak itu gini. Anda makin mencintai Tuhan Yesus, dua, makin mencintai gereja, dan ketiga, mencintai sesama. Kalau tiga hal itu devosimu membuat makin mencintai Tuhan Yesus kepada gereja dan kepada sesama, apapun bagus gitu ya. Saya pernah ditanya waktu memberi acara di Sintang Pedalaman, itu ada pertanyaan dari umat, Romo, doa yang baik itu bagaimana? Karena kami itu banyak yang nggak tahu doa ini kami kan terbatas sekali, literasi kami. Udah pokoknya doalah kepada Tuhan Yesus, mantep. Sesudah doa pokoknya makin cinta Tuhan, makin cinta gereja, makin cinta sesama. Udah, sip, aku meninggal gue. Semua bahan yang saya berikan selama 2-3 hari ini, kalau dilupakan, tidak apa-apa. Saya ikhlas, tidak masalah untuk saya. Yang penting habis seminar ini, Anda makin mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai sesama. Wish, itu aja. Saya kepenak, Anda kepenak. Saya bilang gitu. Itu pendapat saya seperti itu. Izin berapa? Apakah ada struktur khusus dalam? Tidak ada struktur khusus. Tiap devosi punya masing-masing kerangka. Kerangka doa kerahiman itu kan khusus toh, sesuai dengan prakteknya, tradisinya. Apakah devosi diharuskan melakukan kegiatan sosial? Ya, bukan sebagai aksi-aksian, tetapi sebagai perwujudan konkret dari apa yang didoakan, diimani. Roma, apakah ada penggunaan mantil kaum wanita? Tidak harus pakai, nggak apa-apa. Mayok ke ngelarisi yang jual, tapi tidak harus ya, tidak harus. Padahal gereja nggak ada pandangan. Itu, nah, ono sing mewajibkan biasanya terus silahkan beli, saja latar belakangnya kue duit ke latar belakang itu. Tapi nggak ada. Kalau Paulus mengatakan perempuan harus pakai selubung di suratnya di Korintus atau di Nganu itu karena konteks Yahudi, konteks orang waktu itu. Kita berbeda. Misalnya Bapak pernah mengajukan doa, harus dilakukan sudah doa anak domba Allah. Bagaimana tanggapan Romo? Intinya doa sesudah komuni. Bapak Kardinal Julius waktu itu saya nggak terlalu ingat, tetapi saya lihat sekarang prakteknya sudah sesuai. Kalau doa devosional sangat ingin dikaitkan dengan liturgi misal, apa sih yang masih diperkenankan secara lebih apa saja yang masih diperkenankan secara lebih tepat. Intinya doa devosi apapun boleh, tapi lakukan sebelum misa misalnya dan sesudah ekaristi misalnya. Itu saja. Hanya jangan rosario, jalan salib apalagi pas misa, itu yang nggak benar. Jadi umat sebelum menerima komuni diajak untuk beradorasi dulu. Nah, ini kutipan yang harafiah, tidak melihat konteksnya. Agustus pernah berkata, kita tidak layak menerima Yesus sebelum terlebih dahulu menyembahnya. Itu sebenarnya bukan dalam konteks adorasi seperti kita, karena zaman Agustinus belum ada adorasi seperti sesudah abad pertengahan. Tahu nggak adorasi kita sekarang ini sejak abad pertengahan, sejak abad 12. Agustinus itu abad 5, abad 6. Jadi abad-abad itu belum ada. Tapi intinya dia melanjutkan Santo Paulus.
Orang yang tidak menghormati, tidak menyembah Tuhan, tidak menghormati sakral Maha Kudus, itu tidak layak untuk menerima komuni suci. Itu kayak orang yang komuni guyang-guyu tadi itu. Tapi kalau orangnya kentir, kentir itu alias gila, lalu dia ketawa-ketawa itu mungkin ya orangnya kentir tadi. Ya sejauh mana orang gila itu boleh komuni ya itu pertanyaan lain. Itu gila-gilaan apa gila temenan apa gila mergo ditinggal bojone nggak tahu lah. Tapi bisa sangat nganu variatif. Saya kira Romo-Romo punya kebijaksanaan lokal dan kontekstual yang bisa diandalkan. Jadi nggak usah saya jawab. Tapi kutipan Agustinus ini tidak tepat menurut saya karena mempelajari hal-hal macam ini dengan baik. Lalu saya Luciana dari karena banyak bentuk devosi dalam Katolik, bagaimana gereja Katolik memandang seminar hidup baru dalam roh. Jadi kebangunan rohani Katolik itu sangat didukung oleh gereja dan gereja perlu hadir di sana karena memang banyak hal-hal positif dari KRK Kebangunan Rohani Katolik itu atau PRK apa ya atau gerakan atau movement itu baik bahwa ada hal-hal yang kurang baik itu ya ada orang-orang yang aneh di kelompok itu misalnya ikut kebangunan rohani demi bahasa lidah pokoknya pengen sekali menikmati yang namanya bisa omong asing kayak omong deleming gitu deleming tahu ya nah nah seperti itu apa orang aneh itu di mana-mana ada nggak usah kelompok KRK atau kelompok kebanggaan rohani di setiap kelompok devosi aja ada orang aneh kok nggak usah jauh-jauh di umat kita mesti ada yang aneh kok nggak usah jauh romo-romo aja ada romo yang aneh kok itu biasa itu suster-suster ada yang suster aneh yono jadi soal keanehan itu bukan hanya karena di kelompok itu tetapi itu bisa di mana-mana itu ini diteruskan mau enggak Christine. Ya, menarik ya, akan ada banyak sekali pertanyaan berkaitan diskusi. Kita habisi dulu. Nah, di paroki ada orang-orang paroki, ada tim profesional, nanti mungkin bisa direm bersama tim selebriti masing-masing. Sebelum kita akhiri dengan dari moderator, mungkin menentukan closing statement dari Bapak. Dari saya Ya, semua dari semua apa yang sudah mau sampaikan itu yang bisa kita garis bawahi dan kita bawa pulang ke rumah masing-masing. baik saya untuk closing ini hanya mengatakan berterima kasih pada Bapak Uskup dan para romo dan seluruh Keuskupan Agung Palembang yang menggalakkan devosi di keuskupan. Saya yakin harapan tahun devosional ini untuk sungguh-sungguh membuat umat tadi saya katakan semakin mencintai Tuhan Yesus, mencintai gereja, gereja Katolik kita, baik universal maupun keuskupan, dan mencintai sesama. Tiga hal itu bagi saya semacam apa ya, patokanlah gampangane, mudahnya bahwa kita telah melakukan di jalan yang benar. Dan kita dengan devosi ini semoga makin dekat satu sama lain dan bagus kalau devosi itu juga bersifat beraspek sosial, tadi mencintai sesama, juga tolong kalau bisa adakan kapel adorasi Ekaristi abadi di salah satu paroki, saya tidak tahu di mana, mungkin sudah ada, saya kurang kurang tahu, Ada. sudah ada ya, sudah ada, saya Belum. yakin sangat-sangat baik dan syukur nanti makin syukur tak Juni itu bisa tahu apa hari raya Tugunan Darah diadakan adorasi mau berapa jam terserah masing-masing paroki. Yang penting devosi ini semakin membuat kita mencintai Tuhan, gereja, dan mencintai sesama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Marto.
Karena mendengarkan ucapan atau ungkapan terima kasih dari moderator diskusional Sekolah Palembang. Pada Muslim dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Christine. Romarto yang terkasih, matur suwun, terima kasih banyak atas waktunya, atas penyegaran untuk kami dalam memahami difusi, terutama di tahun difusi di Keuskupan Palembang ini. Tentu ini sangat memperkaya kami dan saya berharap bahwa apa yang kita bicarakan malam hari ini semakin menyemangati kami yang ada di Palembang untuk menggalakkan difusi, terutama di tahun difusi ini. Dan harapan Bapak Uskup yang sering juga dilontarkan di samping adalah minimal kita orang Katolik punya satu devosi. Maka silakan Bapak Ibu, kita sekalian memilih mana yang kira-kira nyaman, yang kira-kira cocok untuk berdevosi supaya itu sungguh menjadi atau kita memiliki suplemen yang cukup untuk iman kita masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih untuk Romarto, terima kasih untuk para Romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat. Sampai malam, minta maaf waktunya yang terlewat. Lalu juga mohon maaf karena dalam webinar malam ini ternyata ada banyak kesalahan teknis, ada kesalahan gangguan jaringan, dan kurang mendukung ternyata fasilitasnya, minta maaf. Tapi terima kasih kita kepada Romarto karena juga selain sudah menyampaikan materi tadi, juga apa yang disampaikan beliau, PPT-nya diberikan kepada kita, maka nanti akan kami share ke paroki-paroki supaya itu bisa kita ingat, bisa kita dalami bersama. Lagi, terima kasih, berkat dalam Romo. Baik, terima kasih Romo Kino untuk ucapan terima kasihnya mewakili kami semua, mewakili Keuskupan Agung Palembang. Sekali lagi Romo yang terkasih, terima kasih untuk kesediaan waktu dan juga kepada seluruh umat Romo Suster. Tadi saya sampaikan Romo Kino ada kesalahan, ada kendala jaringan, semoga kendala jaringan tidak menghambat apa namanya semangat dan juga antusias mengikuti webinar pada malam hari ini. Kita akan tutup kegiatan ini Romo. Setelah doa nanti akan ada foto sama secara bergantian slide. Setelah doa tadi akan dibawakan oleh Romo moderator profesional dari Bengkulu. Pada Romo Antoni, silakan. Baik, para Romo, para suster, ibu bapak yang terkasih, kita akan mengakhiri perjumpaan kita ini dengan doa penutup. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan kami sebagai murid-murid-mu di dalam gereja Katolik yang satu dan apostolik. Di dalamnya Engkau menyediakan berbagai macam tanda dan sarana keselamatan bagi kami melalui sakramen-sakramen. Selain itu, Engkau juga menyediakan bagi kami melalui pewahyuan pribadi-Mu kepada orang-orang kudus sebuah ungkapan cinta, devosi yang dapat kami tunjukkan kepadamu. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kebersamaan kami malam hari ini, di mana kami telah mendapat begitu banyak informasi yang berguna untuk penghayatan iman kami ke depannya. Ya Allah, ajarilah kami untuk mencintai-Mu
dengan cara yang sederhana, melalui devosi-devosi, menurut teladan orang-orang kudus yang telah mencapai kesempurnaan hidup melalui devosi-devosi yang mereka lakukan. Ajarilah kami untuk mencintai-Mu secara sederhana melalui devosi-devosi, sehingga iman dan cinta kasih kami kepadamu semakin hari semakin bertambah. Sehingga kami juga boleh semakin menjadi sempurna sebagaimana yang Engkau kehendaki kami menjadi sempurna seperti Engkau. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon rahmat berkat-Mu bagi kami untuk hidup, karya, dan perjuangan kami selanjutnya. Kita akhiri bersama-sama dengan doa satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga hidup, karya, dan pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tony. Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Sister Christine. Oh, Semua. Terima kasih banyak. Salam dari Harga Makmur. Romo Marto, terima kasih banyak. Sama-sama ya semua ya. Ramo semua terima kasih. Terima kasih, Ramo. Terima kasih Bapak Ibu semua dan Marto, salam pagi. Selamat malam semuanya. Arif ya. Foto. Udah foto. Udah Ya, belum? baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Belum foto toh. Selamat malam, Romo. Sudah bubar ya. Foto mau dong. iya. Izin keluar ya Romo, izin keluar semuanya. Ada kawan ke Batu Raja. Romo, izin Kapan keluar. ya? Semuanya. Salam ya Batu Raja FSGM ya. Ditunggu kembali Bang Romo. Ya, mari.